Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati oleh kelimpahan Tuhan. Saat ini, mari kita sama-sama dikuatkan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ayat renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam 2 Tawarikh 15 ayatnya yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan lelah dengan keadaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita merenungkan pembacaan ini lebih dalam lagi dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Adakah di antara kita yang merasa lelah dengan keadaan? Apakah kita saat ini sedang merasa tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu atau menghadapi suatu hal karena terasa begitu sulit? Atau mungkin saat ini ada di antara saudaraku yang sedang menghadapi pergumulan yang membuat saudaraku ingin menyerah rasanya dengan situasi dan kondisi yang sedang saudaraku hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, pasti kita pernah berhadapan dengan situasi dan keadaan yang tidak mengenakan. Namun renungan firman Tuhan pada hari ini mengajak setiap kita sebagai orang yang percaya untuk tetap semangat dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Karena ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang bertahan sampai pada akhir. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan semangat di dalam Kristus? Tentu kita harus mengarahkan perhatian kita kepadanya. Ketika fokus kita tidak lagi tertuju kepada Yesus, kita akan terus terjebak di dalam kesukaran hidup. Bukannya mendapatkan jalan keluar, tetapi kita justru akan semakin sulit di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Saudaraku, sebagai manusia, kita mungkin pernah berada di dalam posisi ini, di mana kita yakin bahwa masalah apapun itu, aku takkan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika badai kehidupan datang, ketika masalah semakin bertambah, rasanya kita tak kuat lagi untuk menghadapinya. Kita merasa lelah dengan keadaan ini, dan akhirnya kita malah lari menjauh daripada Tuhan. Akibatnya, saudaraku, iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan perlahan mulai pudar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun masalahmu saat ini, saya mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama dengan yakin dan percaya bahwa apapun yang kamu hadapi saat ini, seberat apapun beban yang sedang kamu pikul, Tuhan sedang memperhatikanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan mengetahui pergumulanmu. Tuhan mengetahui perjuanganmu saat ini, dan Tuhan mengetahui apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Walaupun mungkin orang-orang telah meninggalkan setiap kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita sangat berharga di matanya, saudara. Suatu hari nanti, ketika saudara mampu melalui setiap proses yang saudara hadapi, ketika saudara melihat ke belakang proses perjuangan yang telah dilewati, disitulah kita akan mengerti bahwa proses perjuangan iman ini telah membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, pribadi yang tahan uji, dan menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus yang tidak menyuruh kita memikul salib bagi dirinya, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk memikul salib kita masing-masing. Yakinlah saudara bahwa ada keselamatan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Saudaraku, tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang dengan sukarela telah menderita mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami, umat yang berdosa ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa,
atas kasih-Mu yang terus kami rasakan sampai dengan hari ini. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat kebaikan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami secara cuma-cuma di dalam keberadaan kami sebagai manusia yang fana ini. Ya Tuhan Allah, saat ini kami berdoa dan memohon ampun jika di dalam kehidupan kami masih sering mengeluh atas apa yang sedang kami hadapi ya Bapa. Kami tahu bahwa ada kalanya kami merasa tidak mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup yang telah Engkau izinkan untuk kami lalui. Kami sering merasa lelah dengan keadaan. Kami sering kehilangan semangat di dalam melewatinya. Kami merasa ingin menyerah. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu pada hari ini kembali mengingatkan setiap kami untuk menaruh seluruh pengharapan kami kepada-Mu. Karena Engkaulah yang pasti akan memampukan setiap kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami, membantu setiap kami untuk bangkit kembali. Kami yakin dan percaya ya Bapa, apapun tantangan hidup yang boleh kami lewati, kami pasti dapat menghadapinya. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kami selalu mengandalkan Tuhan, dan karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap doa kami. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menguatkan setiap kami, memberikan kami hikmat, kesabaran, dan pertolongan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Jangan lelah, jangan putus asa, bangkitkan iman setiap kita kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan masih ada pengharapan dan mukjizatnya masih ada bagi setiap saudara dan saya. Amin saudaraku. Selamat berjuang, tetap semangat, dan sampai jumpa di program renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.